Halo Studio Lovers, konflik panjang yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua dengan anggota TNI Polri terus berlangsung. Puluhan korban dari kedua pihak telah berjatuhan. Mereka seakan tidak gentar dengan pasukan TNI maupun Polri yang didatangkan ke Papua untuk memburu kelompok teroris itu. Nah, kepercayaan diri KKB Papua tidak datang dengan sendirinya atau tak beralasan. Belakangan diketahui mereka berani lantaran memiliki model persenjataan yang tak bisa diremehkan. Setidaknya KKB Papua menyiapkan berbagai jenis senjata untuk perang dengan TNI Polri. Nah, berikut ini kami sajikan senjata mematikan yang dimiliki oleh KKB Papua. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Senapan serbu M16. Seperti diketahui Studio Lovers, senapan serbu pernah terlihat ditenteng seorang anggota KKB Papua dan beredar di sosial media. Kita ketahui jika M16 selain dipunyai tentara Amerika Serikat, US M16 dan M4A1 saat ini juga digunakan oleh 15 militer negara anggota NATO dan 80 negara non-NATO. Awalnya, M16 adalah senjata militer standar untuk tentara Amerika Serikat, tetapi digantikan oleh M4. Dalam sejarahnya, baik M4A1 dan M16 dapat menggunakan sistem operasi terbaik yang tersedia untuk operasi kuartal dekat. Spesifikasi kedua senjata api ini saat menembak dengan laju mulai dari 700 hingga 950 putaran per menit secara cepat dengan panjang 5,56 mm. Dalam penggunaannya, senjata-senjata ini dapat digunakan untuk menembak secara semi-otomatis dan sepenuhnya otomatis. Lalu beberapa anggota kelompok gerakan bersenjata KKB Papua sempat terlihat menyandang senapan M16 dengan varian M16A1 yang lebih sering digunakan. Senjata buatan Amerika Serikat itu digunakan sejak era Perang Vietnam, salah satu senapan serbu yang paling terkenal di dunia. M16 menggunakan peluru kaliber 5,56 mm dengan jarak efektif tembakan sekitar 500 hingga 800 meter. Namun peluru yang ditembakkan bisa mencapai jarak 3 km. Tak kurang dari 80 negara pernah atau masih menggunakan M16 sebagai senapan standar untuk para prajuritnya, salah satunya Indonesia. TNI pernah menggunakan M16 untuk mempersenjatai batalion tempurnya, sebelum akhirnya perusahaan pertahanan Indonesia Pindad memproduksi SS-1 yang merupakan lisensi dari FNC Belgia. Nah, meski banyak yang menduga itu bukan senjata api asli atau organik, tetapi senjata api rakitan, namun sejumlah foto-foto tersebut menunjukkan M16 itu dari pabrikan dan diduga digunakan untuk melawan anggota TNI Polri. M16 dianggap sebagai senjata yang paling mematikan, meski dengan keterbatasan beberapa jarak tembak dan jangkauannya. Senapan serbu AK-47 dan AK-74. Nah, Studio Lover, selanjutnya ada AK-47. Dalam kasus ini sudah dinyatakan pihak kepolisian jika ada seorang anggota KKB yang melarikan diri membawa AK-47. Untuk diketahui ya, ada berbagai varian seperti AK-74 pernah juga terlihat digunakan oleh kelompok bersenjata Papua. Senjata bermagasin melengkung khas rancangan Kalashnikov buatan Uni Soviet itu sepertinya menjadi senapan wajib dalam setiap konflik bersenjata, mulai dari Afrika, Eropa, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Dalam penggunaannya, AK-47 dikenal bandel dan mudah dirawat, selain tidak masalah jika terendam air atau masuk lumpur. Daya serangnya juga besar dengan kaliber 7,62 mm. Sayangnya nih, akurasinya masih di bawah senapan M16, terutama untuk target lebih dari 400 meter. Dalam sejarahnya, kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet pada era Orde Lama membuat puluhan ribu senapan AK-47 dan AK-74 memasuki tanah air. Pasukan elit Indonesia seperti RPKAD, Kopasgat, Marinir, hingga Banteng Rider pernah menggunakan AK-47. Meski kini Indonesia memiliki sendiri senjata secara khusus dengan produksi Pindad. Senapan mesin PKM. Nah, Studio Lovers, berikutnya selain senapan serbu perorangan, dilansir dari media lain, menyebutkan kelompok bersenjata Papua secara langka
pernah dipotret menenteng senapan mesin. Salah satunya senapan mesin regu PKM buatan Rusia. Bahkan senapan mesin PKM mampu memberondong peluru 650 per menit. Jarak efektif tembakan rata-rata 1 km, tetapi mampu mencapai jangkauan 3,8 km. PKM menggunakan peluru kaliber 7,62 mm. Nah, senjata itu sudah teruji di berbagai konflik dunia dan menjadi senapan mesin andalan Blok Timur di masa lalu. Meskipun hingga kini belum diketahui secara pasti dari mana mereka KKB Papua mendapatkannya, namun diduga mereka mendapatkannya dari pemasok senjata ilegal. Senapan Steyr AUG. Studi lovers, senjata ini termasuk yang paling canggih di antara jenis senjata yang lainnya. Dalam beberapa kasus dan foto-foto yang tersebar di dunia maya, selain senjata api rakitan, kelompok bersenjata di Papua juga memiliki Steyr AUG buatan Australia. Diduga senjata api ini mereka rampas dari anggota Brimob Polri. Namun, kuat dugaan nih mereka membeli senjata api ini secara ilegal. Seperti diketahui ya, berdasarkan informasi yang didapatkan, jika senjata api jenis ini digunakan oleh kelompok Sabinus Walker saat menembak mati seorang anggota Brimob pada 2015 lalu. Jarak tembak yang mereka lakukan cukup jauh sesuai dengan spesifikasi dari Steyr AUG, sebab senjata api ini memiliki teleskop yang dapat digunakan untuk membidik dari jarak jauh. Jarak efektif tembakan mencapai 500 meter. Bahkan senjata itu kerap digunakan oleh Brimob dalam latihan tembak reaksi dan berbagai misi. Adapun bobot kosong senapan buatan Austria itu hanya 3,6 kg dengan tampilan yang ringkas. Maka tidak heran senapan Steyr AUG pun digunakan sebagai andalan banyak pasukan khusus di dunia, seperti di Austria, Irlandia, Italia, Turki, hingga Australia dan Malaysia. Senjata ini dianggap paling mematikan sebab dengan kecanggihannya dan teropong yang dimiliki, seseorang bisa mengeksekusi korban dari jarak yang jauh dari atas bukit, pepohonan, dan gedung-gedung tinggi, bahkan dari tempat intai yang tak diketahui, karena bisa menjangkau jarak tembak hingga 500 meter lebih. SS1 V1. Berikutnya ada senjata SS1 V1, di mana senjata api ini dipakai oleh KKB Papua dalam beberapa kesempatan. Diduga senjata ini adalah senjata rampasan. Bahkan berdasarkan data yang dilansir dari Tribun News, aksi melakukan perampasan senjata api pernah dilakukan KKB Papua saat menyerang pos polisi Paniai hingga seorang anggota Polri, Bribtu Christian, terluka akibat dikeroyok. Meski demikian, kasus ini diusut dan pelaku terus dikejar. Nah, selain senjata-senjata modern tersebut, para KKB juga membekali diri dengan senjata tradisional seperti batu, kapak, belati, busur, dan panah. Deretan senjata ini semakin mempersulit penumpasan KKB yang sudah puluhan tahun melancarkan aksinya. Parah nih, TNI Polri harus waspada ya, Stray Lovers. Setidaknya mengenal senjata mereka berarti bisa jadi tahu cara menanganinya kan? Jaya terus NKRI. Oke deh, Stray Lovers, sekian dulu ya informasi kita. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.